Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Saya rasa takut tuh. Berdoa selesai. Terima kasih Yanti. Yanti tunggu sebentar ya, aku punya hadiah. Baik, nah adik-adik, tentunya untuk mencapai sebuah kesuksesan tidak hanya dilakukan dengan berdoa, tentunya harus dibarengi dengan belajar giat. Nah, gimana? Dengan belajar giat, kita bisa membuktikan bahwa doa kita itu betul atau sungguh-sungguh. Nah, dengan belajar giat juga merupakan bentuk dari ibadah. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, jangan sampai kemalasan itu menjauhi kita dari apa yang kita inginkan atau sebuah kesuksesan yang tertunda. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar karena ilmu adalah harta yang paling berharga yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen kehadiran adik-adik. Nah, ada yang tidak hadir? Ada semua yang ibu. Sekali ya, adik. Ya ibu. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari berbagai manfaat dari sinar matahari. Nah, sebentar juga ibu akan membagi kelompok untuk kita mempraktekkan manfaat-manfaat sinar matahari bagi kehidupan kita, agar adik-adik sekalian dapat mengetahui dan mempelajari apa saja manfaat sinar matahari, bukan hanya bagi kehidupan manusia, tetapi hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, ibu akan menampilkan satu video. Soalnya tak pulang. Adik-adik, mohon perhatiannya di depan ya. Tapi kalau teman-teman ternyata Yang di belakang mohon perhatiannya ya, jangan membuat kesibukan sendiri. reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan kuat di matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. Yuk. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita bekerja di matahari pagi, kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini juga merupakan energi yang tidak akan pernah habis. Sudah? Baik. Nah, sebelum kita memulai materi kita, ibu akan membagi adik-adik sekalian menjadi 3 kelompok. Nah, ibu akan membagi dengan melihat bentuk tempat saja ya, yaitu dari saudari adik Maria sampai pada Afifah itu kelompok 1, kemudian dari Amanda sampai di Risa itu kelompok 2, kemudian dari saudari Janel sampai Melin itu kelompok 3. Baik adik-adik, sudah tahu mana saja kelompoknya? Boleh duduk sesuai kelompok? Ya ibu. Mengerti gambar ibu. Nah, kemudian ibu kan sudah membagikan LKPD. Adik-adik sudah pegang? Sudah ibu. Nah, di LKPD tersebut ada gambar seperti ini. Sudah dilihat? Sudah ibu. Nah, kemudian ibu mau adik-adik mengamati apa saja yang terjadi pada gambar tersebut, pada gambar ini. Sudah? Sudah ibu. Ibu mau setelah adik-adik mengamati,
Ibu mau perwakilan satu orang satu kelompok untuk menjelaskan apa saja apa yang kalian amati pada gambar ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk adik-adik mengamati gambar ini. Silakan ya ke kelompok. Sudah? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah? Baik. Siapa yang duluan? Di sini ya, sayang. Jadi di gambar ini dia apa guys? Jadi ini dia ada ibunya sedang menjemput pakaian, anaknya sedang senang olahraga, anak bayinya sedang berjemur. Sudah? Baik, terima kasih. Ibu kasih satu hadiah buat Jana karena sudah berani tampil di depan. Ibu saya Pak. Sudah. Terima kasih. Ibu sama Ibu. Siapa lagi? Ayo. Jadi gambar Ini ini ada kelompok berapa? Oke. Nah, jadi yang saya amati di sini itu gambarnya itu ada anak kecil majemur supaya badannya sehat. Baru ada olahraga juga supaya kulitnya sehat. Habis itu ada mamanya menjemur pakaian supaya pakaiannya cepat kering karena ada matahari. Ya sudah. sudah? Ya. Terima kasih. Guru tidak adil. Kelompok 2 gimana? Sudah? Kelompok 2. Oke, maju di depan. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Ayo, siapa? Suaranya dilakukan sedikit agar teman-teman yang lain bisa dengar ya. Nah, terus apa lagi? Ya. Ibu tidak dengar, Ibu. Oke, dengar. Ulang suaranya. Ya, yang itu. Oke, terima kasih. Nah, dari sini adik-adik sudah mengerti kan apa saja manfaat matahari bagi kehidupan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang manfaat energi matahari bagi manusia. Yang pertama itu bagi manusia. Yang pertama contoh yang pertama itu dengan adanya sumber matahari kita dapat memberikan sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita. Yang kedua sebagai sumber listrik, contohnya itu melalui pembangkit listrik tenaga surya. Tentunya adik-adik sudah pernah dengar kan? Yaitu yang ketiga memberikan pencahayaan alami bagi manusia. Nah, tubuh kita disarankan untuk terpapar sinar matahari secukupnya. Nah, karena sinar matahari bisa menghasilkan vitamin D, di mana vitamin D tersebut dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan penyerapan fosfor dan kalsium khusus, memperkuat otot, memperkuat tulang kita, dan juga memperkuat gigi. Nah, kemudian selain untuk kesehatan tulang, otot, dan gigi, energi sinar matahari berfungsi sebagai meningkatkan daya tahan tubuh kita, di mana apabila imunitas daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik, tentunya
tubuh kita akan terlindungi dari berbagai penyakit atau kuman yang menghantui. Nah, kemudian menjaga depresi, di mana tanpa bantuan dari sinar matahari, sorotan dalam tubuh ini dalam tubuh akan sulit berproduksi. Adik-adik sekalian, bisa fokus saja ke depan dulu. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Nah, kemudian hal tersebut menyebabkan suasana kita menurun atau biasa disebut bad mood dan menimbulkan resiko terjadinya depresi. Nah, yang manfaat selanjutnya itu dapat memaksimalkan fungsi metabolisme tubuh, contohnya itu seperti meningkatkan kualitas tidur. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat energi matahari bagi hewan. Yang pertama itu menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup, terutama untuk hewan jenis reptil seperti buaya, ular, dan juga kadal. Kemudian sebagai sumber vitamin D, di mana bukan hanya tubuh manusia yang membutuhkan vitamin D, tetapi hewan pun membutuhkan vitamin D. Yang ketiga, beberapa hewan memanfaatkan panas dan sinar matahari untuk membantu melancarkan proses pencernaan makanannya. Nah, yang ketiga itu manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Contoh yang pertama itu membantu proses fotosintesis yang berguna untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Contoh yang kedua, membantu proses tumbuhan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu pertumbuhan bunga dan daun. Tanaman yang terkena sinar matahari akan cepat berbunga dan tumbuh tinggi. Nah, sampai sini adik-adik paham apa itu? Baik. Kemudian tadi kan Ibu sudah membagi kelompok. Nah, di sini kita akan melakukan praktek secara langsung manfaat dari sinar matahari bagi tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan membagikan beberapa media untuk kita gunakan praktek tersebut. Satu kelompok saya lihat ya. Nah, media pembelajaran yang kita pakai praktek hari ini yaitu 2 helai tisu, 2 kain, serta 2 lembar kertas. Sudah? Masing-masing kelompok sudah dapat? Tidak. Kita sudah? Sudah ya? Nah, kemudian sudah dapat kan masing-masing kelompok? Basahi 2 helai kertas, 2 helai kain, 2 lembar kertas, dan 2 tisu. Adik-adik basahi ya? Sudah? Pakai air. Airnya sudah dibagikan ya? Sudah? Nah, kemudian adik-adik menjemurnya di 2 tempat. 1 helai kain, 1 lembar kertas, dan 1 lembar tisu. Adik-adik dijemur di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung, dan sisanya itu adik-adik jemur kepada tempat yang teduh. Sudah? Setelah itu kita tunggu sampai 15 menit. Nah, Ibu minta di sini adik-adik mengamati setiap 5 menit, mengamati perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada benda-benda tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Kita tunggu ya adik-adik. Sembari adik-adik mengamati perubahan apa saja yang terjadi pada benda-benda tersebut. Sebentar Ibu akan minta masing-masing kelompok untuk menyimpulkan perubahan-perubahan yang kalian amati. Nah, sembari baik adik-adik, sembari kita menunggu, Ibu akan memberikan satu tugas
untuk adik-adik. Tugasnya per individu ya. Pusing. Nah, di sini ibu mau adik-adik membaca teks pendek yang ada pada LKPD yang ibu bagikan. Bisa dilihat di gambar kedua, judulnya itu Kisah Ali si biji energi. Ibu mau adik-adik membaca teks tersebut, kemudian menemukan sebanyak mungkin manfaat energi matahari bagi kehidupan dalam teks tersebut. Paham? Paham anak-anak dengan jelasnya? Nah, kemudian di bawah sini kan ada kolom. Di sini ibu minta adik-adik mengisi apa saja manfaat-manfaat yang adik-adik temukan pada teks tersebut, pada teks di atas. Paham? Paham. Baik adik-adik, silakan dikerjakan. Sembari kita menunggu hasil praktek kita. Sudah Ibu. Sudah ada yang bisa membuat kesimpulan dari hasil praktek tadi? Ayo, siapa yang bisa ibu kasihkan 2? Ibu langsung kasihkan 2. Adik ya, coba terus. Sudah? Ini atau yang tadi? Yang terserah saja yang mana yang duluan, boleh. Ayo. Sudah ada yang selesai? Ayo, adik-adik. Ada Ibu. Maria sudah? Belum ibu dulu. Nah, baik. Adik Kulfi bisa menjelaskan di depan? Iya. Kulfi mau dijelaskan ya, Mak? Ada praktek? Iya, silakan Ibu. Teman-teman dengar suaranya? Ayo silakan. Jadi hasil praktek tersebut, jika yang kain yang dibasahkan dan ditaruh di bawah matahari langsung, maka semakin cepat mengering. Sedangkan kalau kain yang tidak ditaruh di bawah matahari, itu lama mengeringnya. Sekian, cukup. Baik, terima kasih. Dapat satu hadiah ya. Nah, kemudian sudah ada yang bisa menyimpulkan dari hasil praktek tadi? Ibu kabote. Sudah? Cici bisa? Ibu saja Sudah? Boleh? Oke deh. Boleh? Sudah? Tidak? Sudah baik, terima kasih. Dari sini adik-adik paham kan apa saja manfaat-manfaat dari sinar matahari? Sekian adik-adik, mohon perhatiannya sebentar ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menulisnya dengan ada yang satu orang lagi meminta untuk memimpin doa kita. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita. Pulang. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Yanti. Mari. Nah, baiklah adik-adik.
sekian pembelajaran kita hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap.